Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kirana Aulia Zahra dengan NPM 23100200016. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi dengan dosen pengampu Pak Heri dengan judul proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Apa itu pengolahan kata? Pengolahan kata adalah suatu proses dalam teknologi informasi yang melibatkan manipulasi teks seperti tokenisasi, stemming, dan lain-lain. Di sini saya akan membahas lebih lanjut. Oke. Next. Definisi dan pentingnya proses pengolahan kata. Apa sih proses pengolahan kata menurut teknologi informasi? Proses pengolahan kata adalah rangkaian tahapan untuk mengolah dan memanipulasi teks dengan tujuan ekstraksi informasi yang relevan. Hal ini penting dalam teknologi informasi untuk memahami dan menganalisis teks secara efisien. Dalam pengertian lain, proses pengolahan kata dalam informasi teknologi merujuk pada serangkaian langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk memproses, menganalisis, dan mengelola teks untuk kata-kata atau kata-kata dalam dokumen, pesan, atau data teks lainnya. Tujuan utama dari proses pengolahan kata adalah untuk memahami, dan mendapatkan informasi yang berharga dari teks, serta untuk mendukung berbagai aplikasi dan tujuan dalam domain informasi teknologi atau teknologi informasi, seperti pengolahan bahasa alami, pencarian informasi, pemrosesan teks otomatis, dan lainnya. Apa saja komponen utama dalam proses pengolahan kata? Berikut ini adalah komponen-komponennya. Yang pertama, ada tokenisasi. Kedua, ada stop word removal. Yang ketiga, ada stemming. Yang keempat, ada lemmatization. Yang kelima, ada part of page staging. Yang keenam, ada name entity recognition. Yang pertama, tokenisasi. Tokenisasi berarti membagi teks menjadi kata-kata individu yang disebut sebagai token. Dalam pengertian lain, tokenisasi adalah tahap awal dalam pengolahan kata, di mana teks dibagi menjadi unit-unit terkecil yang disebut sebagai token, seperti kata-kata atau frasa. Ini memungkinkan teks untuk dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola lebih lanjut, seperti untuk analisis, indeks, atau pemrosesan bahasa alami yang biasanya merupakan unit-unit kata atau subkata. Contohnya, misal pada kalimat, saya suka bahasa pemrograman, dapat ditokenisasi menjadi token-token berikut.
Saya suka belajar bahasa pemrograman. Jadi dibagi menjadi kata-kata kalimat, sebuah kalimat dibagi menjadi kata-kata individu, itu yang namanya tokenisasi atau token. Oke. Yang kedua ada stop word removal. Stop word removal yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan informasi penting seperti dan, atau, yang, dan lain-lain sebagainya. Dalam pengertian lain, stop words adalah kata-kata umum yang seringkali tidak memiliki makna signifikan dalam analisis teks. Dalam banyak kasus, stop words dihilangkan untuk meningkatkan efisiensi analisis. Yang ketiga, ada stemming, yaitu mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau akar kata. Yang keempat, ada lemmatization, mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar atau kata dasar. Kalau kalian perhatikan lebih lanjut lagi, stemming dan lemmatization memiliki persamaan dan perbedaan. Apa saja itu? Stemming dan lemmatization ini adalah proses untuk mengubah kata-kata ke bentuk dasar mereka. Stemming dan lemmatization membantu mengidentifikasikan akar kata dan menggabungkan kata-kata yang berasal dari bentuk yang sama, sehingga mempermudah analisis teks. Proses-proses ini dapat dijalankan secara mandiri atau digabungkan dalam algoritma yang lebih kompleks tergantung pada tujuan pengolahan teks dalam konteks teknologi informasi, teknologi NLP, Natural Language Processing, dan mesin pembelajaran, machine learning, sering digunakan untuk mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi proses-proses ini. Lalu, apa sih bedanya stemming dan lemmatization itu? Stemming cenderung lebih cepat daripada lemmatization karena lebih sederhana. Lemmatization menghasilkan hasil yang lebih akurat, lebih mudah diinterpretasikan, tetapi lebih kompleks dalam pemrosesan. Penggunaan stemming cocok untuk kasus di mana akurasi kata-kata dasar yang sempurna bukan prioritas, dan kecepatan pemrosesanlah yang penting. Lalu, lemmatization cocok untuk kasus yang akurasinya tinggi dalam menemukan kata dasar dan pemahaman konteks kata yang diperlukan, bahkan jika diperlukan, itu memerlukan pemrosesan yang lebih lama. Pilihan antara stemming dan lemmatization atau lemmatisasi bergantung pada tujuan pemrosesan teks dan tingkat akurasi yang diperlukan dalam kasus penggunaan tertentu. Jadi, digunakan sesuai kebutuhannya. Next, ada part of speech staging, mengidentifikasi jenis kata dalam teks seperti kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Yang terakhir ada Name Entity Recognition atau NER, yaitu untuk mengenali dan mengklasifikasikan nama entitas dalam teks seperti nama orang, tempat, dan lain-lain.
Lalu, ada tantangan ternyata dalam proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Apa aja itu? Yang pertama, bahasa yang kompleks dan beragam. Beragamnya bahasa dengan aturan tata bahasa dan sintaks yang berbeda-beda itu adalah tantangan dalam proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Yang kedua, tantangan selanjutnya penggunaan singkatan dan slang. Jadi penggunaan singkatan seperti LOL, LOL, dan slang lainnya apapun dalam teks yang sulit untuk dipahami oleh mesin. Jadi mesin tidak bisa mengidentifikasi singkatan-singkatan atau slang seperti itu. Yang ketiga, ada masalah ambiguitas. Ambiguitas dalam arti kata atau kalimat yang dapat mengakibatkan kesalahan interpretasi teks. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Pemrosesan kata membutuhkan sumber daya komputasi dan waktu yang signifikan. Penggunaan proses pengolahan kata dalam aplikasi teknologi informasi. 1. Pencarian informasi. Membantu meningkatkan relevansi pencarian dan pemahaman konten pada mesin pencari. Yang kedua, pemrosesan bahasa alami. Memahami dan memproses bahasa manusia untuk interaksi antara manusia dan komputer. Yang ketiga, analisis sentimen. Menganalisis pendapat dan emosi dalam teks untuk mendapatkan wawasan tentang suasana hati dan tanggapan pengguna. Yang keempat, pengenalan ucapan. Mengenali dan memahami ucapan manusia melalui pengolahan teks berbasis suara. Contohnya seperti pada Google yang kalian tahu, itu ketika kita buka aplikasi Google, lalu ada klik tombol suara, dia akan memperdengarkan suara kita, lalu menerjemahkannya dalam bentuk kata-kata. Itu salah satu contoh proses pengolahan teks pada teknologi informasi. Yang kelima, pemeriksaan tata bahasa. Mengecek dan memperbaiki kesalahan tata bahasa dalam teks, seperti ejaan atau tanda baca. Lalu, ada pemanfaatan proses pengolahan kata. Proses pengolahan kata digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi teknologi informasi atau TI untuk meningkatkan pemahaman dan efisiensi dalam memproses teks, memperbaiki kesalahan, dan mengambil informasi yang relevan. Efisiensi dalam hal ini untuk mempermudah artinya. Mempermudah dalam memproses teks, memperbaiki kesalahan, dan mengambil informasi yang relevan. Ya, sekian presentasi dari saya tentang proses pengolahan kata pada teknologi informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.